Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ngopi bareng dan sambil menikmati setengguk air kopi, juga sebatang rokok. Kita sekarang memperjelaskan tentang besar kecilnya penanaman umbi porang dan hasil besarnya umbi seperti apa dan dari katak sebesar apa. Di sini kita menyampaikan, dan sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, share, and comment. Juga terlupa untuk di subscribe-nya biar video ini lancar dan selalu menyampaikan video-video tentang penyampaian menanam umbi porang. Kami akan menjelaskan seperti apa sih bibit katak dan sebesar apa pendapatan atau hasil panen umbi porang. Mari kita simak bersama. Oke, kita lanjut. Contoh, dari hasil penanaman dari katak isi 200, 300, bahkan isi 100 itu beda bibit, tapi dengan penghasilan panen porang juga berbeda. Dan dari bibit yang sama, cuman penghasilan beda. Contoh, dari katak. Ini katak sebesar ini. Ini bisa menghasilkan umbi sebesar 1 kilo atau lebih. Dan katak seperti ini pun yang isi kilo 250 per kilo bisa menghasilkan umbi sebesar 1 kilo atau lebih. Dan yang ini pun sama. Ini katak super, ini sekilo isinya 100 atau kurang dan lebihnya. Contoh, ini juga bisa menjadi 1 kilo lebih. Kenapa? Yang bibit gede pendapatan sama, bibit kecil pendapatan sama. Dikembalikan tadi, petani harus betul-betul merawat dan bagaimana caranya umbi porang biar besar. Ya tadi dari pemupukan, bagaimana tanahnya biar subur. Kenapa? Contoh hasil, ini katak sebesar ini bisa menghasilkan umbi sebesar ini. Ini beratnya 1,5 kilo. Ini. Dan dari katak yang tadi isi 300, kenapa bisa sama mendapatkannya? Bisa mendapatkan sama sebesar ini. Dan bisa juga sebesar ini. Ini ada 1 kilo. Dan juga bisa ada sebesar ini. Ini 6 on. Dan bisa juga 9 on. Kayak seperti ini. Ini dengan bibit katak yang sama, tapi penghasilan umbinya sangat besar. Itu bukan faktor katanya bibit, faktornya tanah. Bagaimana caranya tanah biar subur. Kenapa? Karena umbi porang ini kebanyakan memakan nutrisi ataupun memakan untuk tumbuhnya besar itu dari akarnya. Karena akarnya sangat banyak ini seputar umbi porang untuk menyerap pertumbuhannya biar cepat besar. Makanya saya sampaikan kepada petani porang yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kalau petani porang itu kebanyakan YouTuber dari Jawa dimanapun tetap mengarahkan kepada petani pemula harus menanam dari katak. Contoh seperti ini. Ini bahan campur nih. Ini ada katak isi 500, isi 400, isi 300. Bahkan ada yang isi 800 dan 900. Contohnya seperti ini besarnya. Ini pun kalau kita rawat dengan baik, hasilnya bisa mencapai 1 kilo. Contoh, di sini kami menyampaikan ada yang isi 100, 200, 300. Bahkan penghasilan umbi porangnya sama. Contoh ini. Ini saya tanam dari katak mini. Ini katak mini isi 900, bahkan isi 1000. Kenapa penghasilan porangnya sama? Disitulah saya sampaikan tadi, makanya si umbi porang itu pertumbuhannya asal tanahnya subur dan pupuk kandangnya mencukupi, walhasil akan membesarkan umbi. Di sinilah bukan katanya harus tanam dari katak super atau pasar besar. Tidak. Katak isi 200, 300 pun bisa menghasilkan 1 kilo lebih untuk hasil panen umbi porang. Di sinilah kami menyampaikan kepada pemula petani porang harus betul-betul kita mati asalkan bibit katak kita tanam itu super dan matang di pohon, jadi hasilnya akan seperti ini. Ini ada yang 1 kilo kurang, ada juga yang lebih 1 kilo, bahkan ada juga yang 4 on 3 on. Kenapa? Ini akibat tanah tidak subur dan tidak dirawat. Jadi seperti apa untuk menanam umbi porang biar subur ataupun tanahnya cepat besar untuk hasil umbinya. Disitulah kita sampaikan dan kami menyampaikan di sini konteksnya bagaimana caranya kita bisa menanam
bibit katak yang isi 300, satu musim bisa mencapai 1 kilo. Itu sudah menjadi umbi produksi. Ini masuk umbi produksi. Dan yang ini 6 on masuk umbi produksi. Tapi kebanyakan petani kalau sebesar 6 on, 7 on itu dikembalikan lagi untuk ditanam dan jadikan bibit. Dan ini juga ada yang isinya cuma 2 on, 3 on. Tapi ini dari katak isi 200, 300. Tapi kenapa tadi bibitnya sama? Dari katak isi 200 tapi menghasilkan umbi besar kecilnya tidak sama. Disitulah tergantung struktur tanahnya. Makanya sebutnya ada yang namanya pH atau dicampur dengan dulu sebelum nanam dengan dolamit. Bahkan ada juga yang kena uret ataupun bahasa Sunda ini bahasa lokal yaitu lagai. Disitulah mereka akan menggerogoti umbi porang. Harus bagaimana cara untuk mengatasinya? Disitulah kita campur sebelum nanam pakai atau dikasih puradan. Itu akan menghancurkan urat ataupun urat pun tidak mau. Kenapa? Karena urat itu takut dengan namanya tadi yang membunuh untuk tanaman di bawah yaitu penyakitnya uratnya. Kita buanglah pakai puradan. Makanya biar hasil umbi porangnya stabil,